Nah, inilah materi pertama kita pada kesempatan kali ini tentang penyusunan RPP. Apakah itu RPP ya? Ya ini secara konseptual ini sudah dirumuskan oleh Kemendikbud ya, bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih ya, yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ya, bisa untuk satu kali tatap muka atau satu pertemuan ya, bisa lebih. Jadi satu RPP itu bisa untuk satu tatap muka, satu tatap muka 2 jam pelajaran gitu ya, atau lebih ya. Ini tergantung materinya. Kalau materinya tidak terlalu banyak, ya satu RPP bisa untuk satu pertemuan gitu ya. Untuk 2 jam pelajaran ya, 2 kali 40 menit ya. Tapi kalau materinya cukup banyak, itu bisa satu RPP untuk 2 kali pertemuan. Nah, misalnya untuk 2 minggu ya, nah, bisa ya, tergantung dari luasnya materi ya. Oke. Prinsip-prinsip penyusunan RPP ya. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum ya, berdasarkan pada silabus ya dalam bentuk pembelajaran. Jadi RPP jangan sampai lepas dari kurikulum ya, dari silabus ya. Kurikulum itu di breakdown, dirinci dalam silabus ya. Sehingga acuan kita nanti adalah silabus ya, yang mengacu pada kurikulum ya. Jangan sampai keluar dari itu ya. Itu adalah panduan umum ya untuk penyusunan RPP ya. Kalau kita sejarah berarti ya kurikulum sejarah ya, silabus mata pelajaran sejarah gitu ya. Apa SMP apa SMA ya, itu panduan kita ya untuk menyusun RPP ya. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan silabus dengan kondisi di satuan pendidikan. Nah, jadi silabusnya, silabusnya sudah ada, garis-garis besar materinya, pokok pembelajarannya sudah ada, ya, disusun oleh pemerintah. Nah, kita tinggal mengurainya dalam bentuk RPP. Nah, tapi itu pun penyusunan RPP kita yang didasarkan pada silabus itu menyesuaikan juga dengan kondisi sekolah di mana tempat kita mengajar gitu ya. Nah, jadi harus paham dulu ya kondisi sekolahnya bagaimana nih. Nah, sehingga ketika menyusun RPP ya, RPP itu harus aplikatif ya, bisa diterapkan di sekolah itu ya. Jangan sampai RPP malah menyulitkan ya kita untuk menerapkannya gitu ya. Jadi harus kita paham kondisi sekolahnya. Jadi misalnya kalau di sekolah itu tidak tersedia LCD misalnya ya, jangan sampai di RPP kita terus kita tulis, kita buat rancangan pembelajarannya dengan presentasi dengan LCD. Wah, ya itu nanti nggak akan jalan ya. Nah, karena tidak sesuai dengan kondisi ya di sekolah ya atau di satuan pendidikan. Ya. Terus RPP mendorong partisipasi aktif siswa. Jadi RPP yang kita buat itu diusahakan lebih mendorong ya siswa yang lebih aktif gitu ya. Sehingga nanti metodenya itu juga metode-metode yang lebih mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. RPP sesuai dengan kurikulum 2013 untuk menghasilkan siswa sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang berpusat pada siswa, student center. Mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, ya, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar ini diarahkan pada siswa ya, siswalah yang menjadi pusat dalam pembelajaran itu. Artinya siswalah yang lebih aktif ya, didorong untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, itu tercermin dalam RPP yang kita rancang ya. RPP bukan tidak lagi mencerminkan guru yang paling aktif ya dalam pembelajaran, tapi mencerminkan siswa yang paling aktif dalam pembelajaran. Nah, berikutnya ini komponen RPP ya, unsur-unsur yang ada pada RPP. Nah, ini biasanya didahului dengan identitas sekolah ya, atau satuan pendidikannya, kemudian mata pelajarannya apa, temanya apa, ya. Kemudian kelas berapa, semester berapa, materi pokoknya apa, ya. Alokasi waktunya berapa, KI, KD-nya, dan juga kemudian disertai dengan indikator ya. Jadi KI ini kita ambil dari silabus,
KD juga. Nah, guru kemudian bertugas untuk merinci ya KIKD ini dalam bentuk indikator-indikator. Nah, tentu nanti indikatornya ini sesuai dengan materinya, materi pokoknya apa ya. Nah, kemudian KIKD-nya apa? Nah, terutama KD-nya ya. KD-nya itu apa? Nah, KD-nya ini ada berapa KD? Ada 1 KD. Nah, ini nanti kita urai menjadi beberapa indikator ya. Indikator pencapaian kompetensi ya. Kemudian dari indikator itu kemudian kita rumuskan tujuan ya. Tujuan ini tidak lepas dari indikator. Indikatornya 4, tujuannya yang 4 ya, misalnya. Terus materinya apa ya? Nah, ini nanti sesuai dengan materi pokoknya ini bagi materinya apa ya. Terus medianya apa? Alatnya, sumber belajarnya apa? Nah, ini yang berkaitan dengan kondisi sekolah nanti ya. Media yang tersedia di sekolah apa ya, atau yang bisa disediakan oleh guru apa? Alatnya ya, alat-alat pembelajarannya ya yang mendukung penerapan metode ya. Sumbernya apa ya? Sumber belajarnya buku apa alat peraga ya, buku atau video mungkin ya, video pembelajaran atau apa ya. Langkah-langkah pembelajaran ya, ini sintaknya ya, langkahnya apa nanti ya. Terus juga terakhir adalah pemilihan. Ini komponen-komponen yang ada pada RPP. Nah, ini misalnya kerangka ya, kerangka RPP ya. Ini ya, nama sekolah ya, mata pelajaran. Nah, ini kemudian KIKD ya ini ya. KD-nya misalnya ada 4 ini ya. Nah, ini 4. Nah, kemudian indikatornya apa? Nah, sesuai dengan KD ini, nah, nanti sesuai dengan KD ini kemudian diurai menjadi beberapa indikator ya. Kemudian tujuan, materi, metode, media alat ya ini. Nah, ini langkah-langkahnya ini. Nah, biasanya langkah-langkah terdiri dari 3 langkah pokok ya. Langkah pertama itu pendahuluan. Nah, apa pendahuluannya? Kemudian inti, kegiatan intinya sesuai dengan metode yang kita perancang ya, metodenya apa? Kemudian penutup ya ini. Nah, terus kalau RPP itu dirancang untuk 2 pertemuan ya ini pertemuan kedua ya sama pendahuluan, inti dan penutup. Ya ini karena K13 itu ciri khasnya adalah saintifik ya, pendekatan saintifik ya, maka ya jangan lepas dari aspek mengamati, menanya, mengumpulkan, mengkomunikasikan. Ini. Kemudian penilaian, nanti apa ya? Jenis penilaiannya apa penilaian kinerja, apa portofolio ya, apa tes tertulis ya, ini ya nanti kita pilih ya yang sesuai ya. Kemudian instrumennya bagaimana? Kemudian pedoman penilaiannya, pensyukurannya. Nah, kira-kira begitu ya kerangka RPP. Nah, ini kita masuk ke itu tadi ya, yang revisi K13 tahun 2017 ya. Ini apa sih ciri khas dari revisi itu? Ada 4 hal ya yang menjadi ciri khas dari revisi K13 tahun 2017 ini ya. Yaitu dimasukkannya penguatan pendidikan karakter atau PPK. Jadi ini lebih diperkuat dalam RPP kita ya. Kemudian literasi, kemampuan literasi, kemudian kemampuan 4C ya. Ini kemampuan yang menjadi ciri khas abad 21. Kreatif, critical thinking, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dan terakhir adalah kemampuan higher order thinking skill, HOTS, kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini 4 hal yang diintroduksi dalam kurikulum 2013 hasil revisi. Nanti ini mesti kita buat dan kita rancang di dalam RPP kita masukkan ke sana ya, dalam RPP kita. Nah, keempat hal ini membutuhkan ya kreativitas guru ya dalam mengembangkannya ya nantinya. Nah, ini yang pertama PPK ya.
penguatan pendidikan karakter ya. Yaitu mengintegrasikan PPK dalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 nilai karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ini ya, 5 karakter yang mesti kita masukkan ya ke dalam RPP kita. Nah, berikutnya adalah literasi ya. Ini adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan suatu dari berbagai aktivitas ya, membaca, melihat, menyimak, ya, menulis atau berbicara. Ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca dan menulis ya, tapi juga punya keterampilan bagaimana mengakses sumber pengetahuan. Kemudian bagaimana menggunakan sumber-sumber pengetahuan itu ya. Ini, literasi ya. Jadi kemampuan literasi ya. Bukan hanya sekedar membaca ya, tapi juga bagaimana mencari, menggunakan, mengolah berbagai sumber pengetahuan ya, ada apa bentuk cetak, apa visual, apa digital ya, apa auditori ya, itu semuanya punya keterampilan itu siswa ya. Literasi ya, ini juga mesti kita masukkan ya nanti dalam RPP kita. Ya. Nah ini kemudian keterampilan 4C yang penting di abad 21 ini ya. Komunikasi, keterampilan bekerja sama, kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan atau problem solving ya, kreativitas dan inovasi. Ini 4C ya. Nah, ini merupakan menjelaskan pentingnya penguasaan 4C sebagai sarana meraih kesuksesan ya di abad ke-21 ini ya. Di mana dunia berkembang dengan cepat dan dinamis ya. Penguasaan 4C ini menjadi jenis soft skill ya yang ya nanti pada implementasi di keseharian siswa ya ini sangat bermanfaat ya. Bukan hanya sekedar keterampilan hard skill ya, tapi ini soft skill ya. Nah, terakhir ini ya, juga keterampilan high order thinking skill ya, kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif ya, metakognitif ya, kreatif ya, yang merupakan keterampilan berpikir tinggi, tingkat tinggi ya. Kurikulum 2013 menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif ya, yang mensyaratkan peserta tidak untuk mampu memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Jadi tidak hanya sekedar menguasai kognisi saja ya, tapi apa yang ada di balik pengetahuan itu ya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja, kognisi saja, tapi juga bagaimana memaknai ya, atau menggunakan pengetahuan itu ya untuk membuat prediksi misalnya, untuk merancang sesuatu ya, untuk memperkirakan sesuatu ya. Ini keterampilan HOTS ya. Bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi kemudian pengetahuan yang sudah dikumpulkan banyak itu kemudian mandek gitu ya. Tidak menghasilkan sesuatu ya. Tapi sebisa mungkin diupayakan agar pengetahuan yang sudah diperoleh oleh siswa itu bisa digunakan ya untuk mungkin memperkirakan sesuatu, memprediksi sesuatu ya. Jadi misalnya kalau sejarah dengan belajar banyak peristiwa sejarah, nah itu kira-kira nanti prediksi-prediksi atau keterampilan melakukan prediksi ya, berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau itu. Itu namanya metakognitif ya. Meta itu dibalik ya, kognitif itu pengetahuan ya. Jadi sesuatu yang ada di balik pengetahuan itu ya. Tidak hanya sekedar pengetahuan ya. Jadi melampaui batas-batas pengetahuannya, bukan hanya berhenti pada pengetahuan. Ranah HOT yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu. Evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta informasi dan mengkreasi yang merupakan kemampuan berpikir dalam membangun ide-ide itu tadi. Jadi kalau dalam sejarah ya belajar peristiwa sejarah ya, tidak hanya berhenti pada mengumpulkan pengetahuan sejarah, ya, tapi bagaimana menggunakan pengetahuan sejarah yang sudah ada itu kemudian digunakan untuk merangsang berpikir misalnya, menghasilkan sebuah pemikiran yang reflektif ya misalnya. Di Indonesia pernah terjadi pergantian kekuasaan ya. Soekarno ke Pak Harto ke Habibie,
terus ke Megawati, ke Gus Dur, Megawati, SBY sampai Jokowi, ini Pak Jokowi ya. Nah, itu dengan belajar apa peristiwa sudah terjadi itu, nanti mungkin ada gagasan, ide ya. Ide apa yang terlontar misalnya ya, ya itu berarti sudah mampu berpikir reflektif gitu ya, bahkan sampai ke prediktif gitu ya, membuat melakukan prediksi-prediksi ya. Nah, begitu kira-kira gambarnya ya tentang RPP ya. Bagaimana teknisnya ya nanti ini akan kita contohkan ya, bagaimana teknis membuat RPP. Nah ini contoh RPP ya. Ini format yang lama ya, yang masih pakai itu ya. Ini RPP-nya ya. Nah, materinya sejarah, mata pelajaran sejarah kelas 12 Tutor Gasal. Ya, ini untuk ilmu sosial ya misalnya. Materi pokoknya adalah ini misalnya ya. Kita sampai pada materi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Nah, setelah kita pelajari, ya, ternyata ini materinya tidak cukup banyak, ya. Nah, sehingga cukup satu pertemuan saja selesai. Gitu ya. Nah, kita perkirakan satu pertemuan selesai. Ini. Waktunya 2 kali 45 menit. Ya. Nah, KI ini kita ambil dari silabus ya. Ini semuanya harus kita cantumkan semua ya. Di semua RPP kita cantumkan semua ini KI-nya. Nah, kemudian KD ini, KD sesuai dengan materi pokok tadi ya tentang perjuangan bangsa Indonesia ini. Nah, maka KD-nya yang kita ambil adalah misalnya untuk pertemuan ini ya, itu mengevaluasi peran tokoh nasional dan daerah dalam berjuang mempertahankan keutuhan negara bangsa Indonesia pada masa tahun 48 sampai 65. Ya, ini merujuk ke sini ya tadi ya, ke materi ini ya, ke materi pokoknya. Nah, terus KD yang kita ambil adalah KD yang 3.2 misalnya, karena 3.1 sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya ya misalnya. Nah dari sini kemudian kita urai menjadi indikator. Indikator untuk KI ini, KD ini apa? Nah, karena ini menyangkut tokoh nasional ya dan daerah ya. Misalnya indikatornya adalah mengenali kisah perjuangan pahlawan nasional ya, yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 48 sampai 65. Jadi bagaimana siswa bisa mengenali tokoh-tokoh nasional ini ya, para pahlawan nasional itu. Tahu lah, paham ya. Siapa saja tokoh-tokoh pahlawan nasional itu yang berjuang ya di era ini. Kemudian apa nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan para tokoh nasional itu. Jadi menyangkut nilai-nilai ya. Ini sudah kemampuan menganalisis tadi ya, menemukan nilai ini ya, menunjukkan bagaimana bisa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai yang ada pada perjuangan pahlawan tadi. Kemudian menunjukkan perilaku ya, bagaimana bisa meneladani ya, para tokoh itu dalam bentuk perilakunya sehari-hari. Nah ini indikatornya misalnya yang kita susun seperti itu. Nah kemudian dari indikator itu kemudian kita turunkan menjadi tujuan. Nah, ini tujuan ya. Ya sesuai dengan indikatornya tadi. Ya. Jadi, melalui proses mencari informasi, menanya dan diskusi misalnya ya. Siswa diharapkan dapat mengenali kisah pahlawan nasional, menemukan nilai-nilai ya, sama-sama ya. Dan setelah itu melalui proses mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan ya. Ini yang tadi ya, proses M itu. Yang menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai dan perilaku yang mencerminkan nilai ya, yang digali dari para tokoh nasional tadi. Nah, materinya ini tokoh-tokoh nasional dan daerah yang berjuang tahun 48 sampai 65 ya, ini ada di materinya ya, di buku sejarahnya itu ada ya, ada berapa ini? Nah, Sultan Hamengkubuwono, ada Sultan Syarif Kasim, Fran Kasepo, ya, Silas Papare, Mata Inde ya, ini tokoh-tokoh dari Papua. Ada Ismail Marzuki, ada Opo Dayak ya. Ini tokoh-tokoh yang dipelajari. Kemudian nilai-nilai apa yang ada di dalam perjuangan mereka. Ya. Ini waktu 2 kali 45 menit. Pendekatannya adalah saintifik ya. Ini karakteristik dari K13 ya. Nah, kemudian metode yang kita gunakan adalah kita pilih ya karena ini
metode yang lebih mendorong keaktifan siswa, maka kita pilih metode diskusi, yaitu diskusi kelompok dan diskusi kelas. Nah, langkah-langkahnya ini, nah, sintaksnya ini, langkah-langkahnya ya. Nah, di pendahuluan, guru menyampaikan materinya, ya, tujuannya apa ya, disampaikan. Nanti dengan setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan apa ya. Nah, tadi itu ya tujuannya itu ya, tujuan di depan itu ya. Sampaikan oleh guru, kemudian kegiatan siswa adalah ingin, nah ini mengamati ya, mencermati ya. Ini M pertama ya, mencermati penjelasan guru dan bertanya jika ada yang belum jelas. Waktunya ini pendahuluan ya 10 menit saja lah, lama-lama. Kemudian kegiatan ini, ya ini masuklah kegiatan inti ya. Ini. Nah, guru menyampaikan materinya, materinya adalah tadi itu ya, tokoh-tokoh itu disampaikan oleh guru, ini tokoh-tokoh ini yang akan kita pelajari. Gitu. Kemudian guru memberi contoh tentang karakter yang ada pada seorang tokoh misalnya. Misalnya dicontohkan, tokoh dari Papua ini punya nasionalisme yang tinggi misalnya. Itu dicontohkan oleh guru misalnya. Sekedar contoh saja. Nanti kemudian baru siswalah yang aktif ya. Ini baru guru memberi pengantar ya untuk kegiatan inti ya. Nah, siswa mengamati ya, apa yang sedang dicontohkan oleh guru ya, mencermati ya. Ini masih M ya. Nah, barulah ya, kalau ada yang belum jelas siswa bisa bertanya. M kedua ini menanya ya, bertanya ya. Nah, kemudian kegiatan berikutnya ini kegiatan yang siswa lebih aktif ya. Yaitu dengan ini penerapan metode diskusi tadi ya. Nah, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, 5-6 orang. Berarti diskusi kelompok nanti ya. Kemudian siswa di dalam kelompok itu membaca perjuangan para pahlawan nasional tadi. Kemudian berdiskusi di dalam kelompok ya, untuk menggali nilai-nilai yang ada pada pahlawan nasional tadi. Nah, ini berarti diskusi kelompok ya. Nah, kemudian memutuskan. Jadi mungkin dari dalam kelompok itu banyak pendapat ya. Apa saja nilai-nilai yang ditemukan dalam tokoh-tokoh tadi ya. Nah, sehingga kemudian diskusi nanti akan dirumuskan bersama. Apa hasilnya ya? Disepakati bersama. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam perjuangan para tokoh tadi. Dengan argumennya. Jadi misalnya kalau tadi disimpulkan bahwa tokoh dari Papua ini punya nilai nasionalisme yang tinggi, argumennya apa? Apa argumen yang mendasari bahwa tokoh itu punya nasionalisme yang tinggi? Nah, misalnya dulu jadi dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, tokoh ini menyerukan untuk integrasi ke Indonesia misalnya ya, dengan resiko-resiko yang dihadapi misalnya itu. Ini kan argumennya ya gitu. Ini dalam diskusi kelompok itu guru memfasilitasi siswa untuk dalam pembagian kelompok ya. Kemudian menugaskan pada siswa untuk melakukan diskusi kelompok ya. Kemudian mengawasi, mendampingi ya. Jadi, agar diskusi di dalam kelompok itu tetap terarah ya, tidak kemana-mana ya, tidak membicarakan hal yang lain ya, tapi tetap fokus ya pada diskusi kelompok. Nah, kemudian berikutnya adalah siswa masing-masing kelompok tadi kemudian presentasi di depan kelas. Jadi sudah diskusi kelas berarti ya. Siswa yang lain yang tidak presentasi ini mengkritisi ya ini keterampilan critical thinking ya, critical thinking ini. Nah, tapi ini masih format lama ya, belum kita masukkan ya. Critical thinking ini ya, yang mengkritisi hasil diskusi kelompok lain ya. Mungkin ada yang kurang setuju ya, ada tidak setuju atau bahkan ada yang menambahkan nilai-nilai yang belum dicantumkan gitu misalnya. Nah, kemudian guru menilai keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan di depan kelas. Jadi setiap kelompok siswa yang prestasi di depan kelas, ya, guru memberi nilai ya, melakukan penilaian gitu ya. Nah, nanti formatnya ada ya, format penilaian ketika siswa prestasi. Gitu. Berikutnya kegiatan menutup ya, siswa bersama-sama guru siswa kemudian menyimpulkan hasil diskusi kelas ya, masing-masing kelompok. Nah, guru menyampaikan refleksi ya, tentang nilai karakter, ya ini penutupan kegiatan penutupan ya. Kemudian guru memberikan arahan bimbingan ya, bagaimana agar nilai-nilai yang tadi dipelajari itu bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, itu gambarannya, itu sintaknya ya, langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian penilaiannya ini dengan
bisa dengan penilaian proses dan penilaian hasil ya. Prosesnya tadi ya, bisa ketika presentasi ya, itu penilaian terhadap proses. Hasil nanti bisa menggunakan tes ya, bisa menggunakan praktek tulis ya, tes objektif, atau bisa menggunakan angket ya, ini untuk penilaian sikap, atau bisa menggunakan lebar observasi untuk menilai perilaku. Nah ini ada, instrumennya ada ya, terlampir nanti ya. Nah, ini kemudian sumbernya ya ini ya. Ini nanti gurunya siapa, kepala sekolah, tanda tangan ya. Nah, mungkin ada catatan dari kepala sekolah mungkin ini ya. Nah, berikutnya ini contoh untuk menilai sikap siswa ya, tentang nilai-nilai tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan nilai ini. Nah, pengukuran sikap siswa ya. Nah, jadi kita buat seperti ini, tabel ya. Nilainya ada tadi yang itu ya. Religius, humanis, nasionalis, demokratis, keadilan sosial ya. Ini nilai karakter bangsa kita ya, bahasa Indonesia ya, nilai Pancasila ini ya. Nah, ini bisa kita lakukan tes skala sikap ya. Kita buat instrumen tes untuk menilai sikap siswa ya, terkait dengan 5 nilai ini. Nanti diskor ya, nilai religius berapa ya, nilai humanis berapa, ini berapa sampai akhir skornya berapa. Kalau bagus, sikapnya nilai sikap religiusnya bagus ya, atau sangat baik ya, itu 4 misalnya ya, sangat tinggi ya. Nah kemudian ya ini rubrik penilaian proses ya, ini tadi yang menilai ketika presentasi. Nah, ini bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pengetahuan siswa tentang materi ya, bagaimana performa siswa, penampilan siswa ketika presentasi ya. Kemudian bagaimana siswa menjalin komunikasi dengan audien. Nah, itu ini penilaian tadi ya ketika presentasi ya. Nah, juga bisa digunakan tes objektif ya. Tes untuk mengukur pengetahuan siswa ya tentang materi. Nah, ini tentu sesuai dengan materi tadi ya. Nah, karena materi tokoh-tokoh tadi ya dan nilai-nilai ya kita sesuaikan soalnya ya. Nah, ini ya cukup banyak ini tesnya. Ini kalau kita akan menggunakan tes objektif ya. Ada berapa ini? Misalnya 30 soal ya misalnya untuk mengetes pengetahuan siswa ya. Nah, itu format pertama ya, format lama ya. Nah, barangkali mungkin masih ada sekolah-sekolah yang menggunakan format lama ya, kita tinggal menyelesaikan saja ya. Nah, sedangkan untuk format yang revisi, ini yang ada PPK-nya ini ya, ini ya sebenarnya hampir sama ya. Perbedaannya adalah di sini. Di sintaknya, di langkah-langkahnya. Jadi di sini PPK-nya sudah lebih tercermin di sini ya. Jadi, kita tuliskan di sini ya, PPK. Pemantapan karakter religius ini. Ini pada kegiatan pendahuluan, ini guru memberikan salam, kemudian siswa merespons salam itu, nah itu adalah karakter religius. Kemudian ketika pendahuluan ini barangkali siswa ada yang bertanya kepada guru, nah ini berarti keterampilan mengkomunikasikan dengan cara bertanya, kemampuan komunikasi gitu. Menyampaikan ini ya. Terus apalagi ya. Nah ini berkritis misalnya ketika diskusi ya. Ini diskusi ini siswa dilatih berkritis ya, mengkritisi hasil prestasi kelompok lain. Bertanya ya. Atau mempertanyakan ya. Wah, ternyata nilai-nilai yang dirumuskan itu kurang relevan misalnya, kurang tepat. Nah, tidak sesuai dengan argumennya misalnya. Jadi mengkritisi ya, keterampilan berkritis ya. Terus juga literasi ya. Ya, tadi ya di dalam kelompok membaca tentang tokoh-tokoh, kemudian menggali nilai-nilai, menganalisis nilai ya, itu berarti keterampilan literasi. Ya. Kemudian ya ini juga keterampilan berkritis tadi ya, dengan mengajukan argumen kepada peserta yang sedang presentasi ya, karena kelihatannya argumennya kurang meyakinkan, maka kemudian dia menambahkan argumen lain yang lebih kuat misalnya ya.
dengan berpikir kritis, ya, kreatif, ya. Ini tadi ya karena diskusi kelompok berarti kolaboratif ya, masuk ya. Jadi juga komunikatif ya, ketika diskusi kan pasti ngobrol ya, ngomong-ngomong ya. Nah, itu berarti keterampilan komunikasi ya. Kemudian terakhir juga ini ketika penutupannya ini juga ada unsur karakternya, yaitu karakter ini karena tadi nilai-nilai Pancasila ya, karakter bangsa Indonesia ya, ini guru memberi arahan ya, memberi bimbingan ya, bahwa agar kita semua senantiasa menjadikan nilai Pancasila sebagai panduan hidup ya, sebagai bangsa Indonesia gitu ini. Jadi bedanya di sini ya, hanya di sini kemudian lebih lebih tersurat ya, yang 4 hal tadi itu ya, PPK, 4C, ya, hot gitu ya, itu semuanya sudah lebih jelas di sini ya, ada itu. Itu bedanya di situ ya. Nah, sedangkan yang bersama ini ya, sumber ya, ini penilaian ya, sikap, penilaian presentasi ya, juga tadi yang kognitif juga, yang tes objektif juga bisa digunakan gitu. Itu yang bersama lah gitu ya. Ya, demikianlah para mahasiswa ya. Wah, ternyata habis ya. Jadi kira-kira begitu gambarannya untuk penyusunan RPP ya. Jadi nanti kalau Anda besok micro teaching atau PPL ya, kita tinggal lihat kondisi ya. Guru pembimbing, dosen pembimbing besok mengarahkan ke format yang mana ya. Kemudian ketika PPL besok juga kita konsultasi ke guru pamong ya. Format RPP yang digunakan yang seperti apa ya. Izin atur kepada Bapak Ibu guru pamong ya. Format RPP yang digunakan yang mana. Kita tinggal menyesuaikan saja. Ya, begitulah para mahasiswa ya, perkuliahan kita untuk pada mata kuliah perencanaan pembelajaran.